ke restroom namanya, supaya halus. Atau kok laki-laki I want to go to the John namanya, John nama John itu. John itu ya WC, toilet. Nah, kalau Belanda, mag ik me even verschonen? Apa boleh saya bersih-bersih sedikit? Di sana toiletnya kan ada meja, ada kacanya, bisa juga menambah bedak atau apa. Ya itu jadi namanya restroom. Juga kalau tidak boleh merokok, mereka di sana mereka merokok. Jadi sebentar merokok, sebentar matikan, keluar lagi ke ruang. Tapi biasanya kan maka itu namanya restroom. Kan memang nggak boleh merokok kan? Iya. Kan juga nggak boleh merokok. Nah kalau di Mandarin awas, kalau si Chao Fang itu tempat mandi, ini si Sucian jadi untuk cuci tangan. Ya itu kebiasaan kalau orang-orang. Xiao Pian si Sucian. Bagaimana siangnya yang siangnya dulu itu keliru, bukan siang pikir seperti, tapi siang yang seperti WC itu tapi atasnya. Udah dulu. Nah, kalau di Amerika itu kalau Anda laki-laki bepergian dengan seorang wanita, kemudian wanita permisi mau ke toilet dulu, tasnya dititipkan kepada Anda, tas tangannya itu, handbagnya itu, Anda bisa buka, lihat. Kalau dia berisi kondom, berarti dia bersedia untuk diajak. Kalau tidak berisi kondom, ya jangan coba-coba. Itu kodenya ya, Prof? Iya. Ini tunggu kawan Anda masih di toilet ini, 2. Yang ke toilet perempuan ini laki. Sebenarnya tadi tidak boleh di Jakarta, saya lupa matikan ininya, mic-nya. Oke. Bisa dilanjutkan contoh yang ketiga. Halo Jakarta. Iya, Prof. Duaan bayi. Saudara sekalian, coba kita maju lagi soal berikutnya. Ya, ada seorang pria datang berkonsultasi. Dia berumur 25 tahun. Ya, jadi seorang pria 25 tahun datang berkonsultasi. Kakak laki-lakinya menderita cystic fibrosis. Nah, karena penyakit cystic fibrosis ini merupakan salah satu penyakit yang fatal, maka Arnold mengetahui berapa kemungkinan dia itu sihut. Berapa kemungkinan anaknya terkena cystic fibrosis apabila incidence carrier di daerah itu adalah 1/20. Nah, bagaimana Anda memberikan konseling? Menderita afektif karena di daerah itu 1/20.
fibrosis, cystic fibrosis di daerahnya. Karena kemungkinan yang menderita di daerahnya mereka ingin mengetahuinya apakah dia zigot. Prof, tolong Ya, diulang lagi. sebentar saya gambar dulu ya. Ya, jadi laki-laki ini datang berkonsultasi karena saudara laki-lakinya menderita penyakit cystic fibrosis yang cukup fatal. Nah, dia ingin tahu sekarang dia boleh enggak punya anak. Nah, kemungkinan dia carrier berapa? Nah, kemudian kalau dia punya anak, bagaimana? Nah, dia perlu konseling. Nah, apa yang Anda tanyakan? Ya, cystic fibrosis. Saya buang itu. Nah, bagaimana? Tanyakan orang tuanya sakit nggak? Nah, oke, itu pertanyaan yang bagus. Begini, Anda tanya orang tuanya. Apalagi pertanyaannya? Sudah cukup data-datanya? Orang tuanya yang menderita siapa? Ada omnya atau tantenya yang sakit kayak gitu nggak? Nah, di atasnya sini pasti ada yang sakit. Ini sudah cukup enggak? Saya tanya dulu. Data sekian ini sudah cukup enggak untuk bekerja? Sudah cukup, oleh karena kita lihat di sini ada garis double, jadi mereka adalah sepupu. Ya, Resesif nih. X-linked. Autosomal resesif. oke. Jakarta tidak bisa menayangkan anunya ya. Halo, Jakarta tidak bisa menayangkan pekerjaannya ya. Belum bisa. Halo. Belum bisa. Belum bisa, Prof. Nah, untuk itu saya panggil orang Denpasar lagi satu ya. Siapa yang mau dari Denpasar? One of the three person. Nah, masalahnya sekarang kan di sini. Karena saudara Arnold ini affected, maka dia adalah R kecil. Ya toh? Jadi homozigot mutan. Oleh karena itu, bapak ibunya ini dua-dua adalah heterozigot. Karena ini adalah penyakit autosomal resesif. Sudah? Nah, pertanyaan sekarang adalah pada Arnold dan istrinya. Berapa kemungkinan Arnold tadi heterozigot dan berapa kemungkinan istrinya heterozigot?
Ayo, siapa? Siapa sekarang yang jawab? Secara lisan aja dah. Orek-orek di kertas Anda, kemudian jawab secara lisan. Berapa kemungkinan Arnold ini itu sikut seperti bapaknya ini, dan berapa kemungkinan istrinya itu sikut seperti ibu mertuanya ini? Incidence carrier di masyarakat itu adalah 1:20. Ini kalau orang Belanda bilang soal yang doorzichtig, yang tembus, yang mudah sekali. Tidak ada rahasianya. Setengah kali 1/20 ya, Pak? Nanti dulu, bagaimana? Yang mana? Yang mana? Yang bicara ada Arnold apa istrinya? Arnold. Arnold kan bisa setengah. Tapi kan incidence carrier. Nah, ini sangat mudah. Incidence carrier, bukan incidence penyakit. Incidence penyakit itu R kecil. Nah, gennya adalah akar itu, tapi ini incidence carrier. Ya? Ya, bagaimana? Sekarang ini kan setengah. Arnold, betul. Nah, sekarang istrinya ini, berapa kemungkinan dia itu sikut? 1/20. Atau ya? Atau sisa? Iya, kan di daerah itu. Ya? Ya, Denpasar sudah tahu tuh nampaknya. Ya, berapa? Berapa Denpasar? Ya. Oh, sudah diberitahu incidence carrier-nya 1/20 ya, kemungkinan si istri Arnold ya 1/20 loh, dia sebagai carrier ya. Nah, ini maka saya bilang soal ini sangat-sangat doorzichtig, sangat tembus. Nah, jadi ini tidak ada masalah apa-apa ya. Bagaimana nasihat-nasihat untuk anaknya? Jadi anaknya kemungkinan affected adalah 1/4 kali setengah kali 1/20. Ya toh? Nah, nasihatnya ya tadi bagaimana? Bagaimana? Nasihatnya? Jadi 1/20 kali setengah kali 1/4 kan? Berapa itu? Kecil sekali ya? 1/40 1/160. Jadi cukup kecil. Jadi apakah mereka boleh punya anak lagi? Boleh. Boleh ya, karena masih kecil sekali 1/160. Nggak usah terminasi. Inseminasi bagaimana? Benar ini. Oleh karena diganti salah satunya sudah hilang kemungkinan. Tapi kalau inseminasi buatan, donor 1/20 lagi kemungkinan. ya kan? 1/20 tapi kali 1/40. kali 1 apa kosong dong, 0 dong. Suaminya kan 0. Belum tentu kan insidensnya kan 1/20. Tapi kan ya, tapi dia sebagai carrier. Kalau carrier tidak ketemu carrier kan anaknya tidak mungkin affected. Kalau donornya air besar tidak mungkin affected anaknya itu. Setengah kemungkinan carrier. Jadi boleh adopsi, boleh diagnosis prenatal, boleh kalau kita takut sekali. Ya kan gampang jadinya sudah ya gini-gini aja lah soalnya nanti ya. Prof. Iya. Prof. Iya. Makanya, Prof. Iya. Itu tadi Prof bilang anaknya 1/4 kali setengah kali 1/20. Iya. Kenapa nggak 1/4 kali 1/20? Setengahnya dari mana, Prof?
ini kan belum tentu carrier. Dia carrier kan setengah. Jadi kawan Anda yang baju merah itu mengatakan. Iya. Baju merah tuh artis, bro. Lu mulai lagi lo, ntar keterusan lo. Setengahnya lagi dari mana, Prof? Apanya? Nah, karena bapak ibunya carrier, kemungkinan dia carrier berapa? Kan setengah. Ya, terus Kan mungkin dia dapat air besar sini, air besar sini normal dia. Kemungkinan air kecil sini affected, jadi tidak affected. Nah, kemungkinan air besar sini, air kecil sana kan setengah. Perempatnya dari mana? Nah, seperempatnya itu kalau heterozigot, nikah heterozigot, anaknya kan setengah homozigot normal, seperempat, setengah heterozigot, dan seperempat lagi homozigot abnormal kan? Lupa, ya saya gambarkan lagi. Dan ibunya setengah juga gitu. jadi setengahnya Cuma 20 kan, bapaknya setengah. seper 20 itu dari istrinya si Arnold. Udah tahu. Terus setengahnya dari Arnold bapaknya. sendiri. Kan setengah seper 20 harusnya. Ya, jadi kalau heterozigot nikah dengan heterozigot, maka anaknya itu seperempat homozigot normal, setengah heterozigot, dan seperempat heterozigot affected kan? Maka nilai seperempat tadi, ini akan heterozigot setengah, ini seper 20, jadi seperempat kali setengah kali seper 20. Jadi 1/160 kan? Oh, R kecil. Oh iya. Ya, afektif. Benar. Seperempat benar saya benar. Benar. Nih, dulu afektif bukan carrier, afektif. Afektif benar. Afektif. Oke. Yang carrier itu normal seperempat. Kalau afektif seperempat kali. Jika anaknya afektif, jadi seperempat kali setengah kali seper 20 benar. Karya baru. Ya kalau karya ya benar kali seper 20, benar. Nah, ini kita harus hati-hati dengan afektif sama karya. Tadi yang Betty itu mana? Siapa punya Betty? Yang dosen tadi. Punya gambarnya. Kalau afektif berarti seperempat. Sama-sama lah. Apakah anaknya kayak? Nanti kita buatin satu rame-rame buat salah kalau bilang bersama-sama kita naik, bersama-sama kita. Iya. Ini. Kita kasih soal lagi, Sian. Oke, 6 soal selesai, kita pulang. Ini Betty. Ini Betty, ini Benny. Belajar yang lain. Nah, saudara sekalian, ini soal yang tadi ada kelanjutannya. Masih ingat soal yang Betty, Benny, ini? Dosen. Masih ingat yang dosen? Halo? Halo Jakarta, masih ingat soal yang ini tadi? Iya, Prof. Nah, sekarang ada tambahan.
seandainya Betty, ya Betty ini melakukan pemeriksaan kreatin kinas dan hasilnya negatif, jadi kreatin kinase tes hasilnya negatif. Bagaimana Anda memberikan konseling apabila diketahui bahwa 1:4 heterozigot memberikan hasil kreatin kinas yang negatif? Memberikan konseling. Gimana kreatin kinasnya dia? Ikut memberikan kreatin kinas. Dan diperiksa kan negatif. Bagaimana Anda memberi konseling? Ya, jadi tambahannya si Betty ini melakukan tes kreatin kinas dan hasilnya negatif. Nah, kalau diketahui bahwa heterozigot tadi 1/4 menghasilkan hasil tes negatif, maka bagaimana Anda mengkonsel Betty ini? Itu kok negatif? Ya? Salah dong. Jadi kalau orang negatif kok. Halo? Bagaimana ini sekarang? Kreatin kinas tuh ngapain sih? Menandakan apa sih itu? Loh, ini soal yang tadi itu ditambahkan. Ini sama Benny. Kan itu Iya. Minum gue kemana ya? Nah, ini the forgettable professor. Ya. Kehilangan sesuatu itu. The forgetful professor, sit down. Mereka tidak bisa dimatikan ya, jadi kita bisa dengar semua percakapan mereka. Ayo Jakarta, bagaimana? Bisa diselesaikan ini? Halo? Bisa? Iya. Jadi sekarang conditionalnya itu lain ya. Kemungkinannya dia setengah-setengah, priornya, conditionalnya kalau dia heterozigot ya toh, tetapi tesnya negatif itu berapa? 1/4. Nah, kalau dia normal, hasil negatif adalah 1 kan. Jadi jointnya setengah kali 1/4, 1/8 sekarang. Nah, bahwa dia non carrier setengah atau 4/8, jadi sekarang kemungkinan Betty mengandung gen itu adalah 1/8. Ya. Nah, berapa tadi? 1/8 setengah. Ya, 1/5. Oke. Ada hasil 1/5 keluar di Jakarta? Ya, jadi sekarang kemungkinan Betty membawa gen kan setengah tadi, ingat. Ya. Kan mamanya ini pasti X-nya 1 abnormal, maka keluar Benny yang affected kan? Betul. Ya, jadi kemungkinan Betty membawa gen yang abnormal tadi, X kromosom abnormal tadi adalah setengah. Nah, kondisinya ya ini, kalau dia membawa gen abnormal, kemungkinan tesnya negatif adalah 1/4.
Sedangkan kalau dia tidak membawa gen, tesnya negatif ya 1. Ya, jadi joinnya setengah kali 1/4 itu 1/8, bahwa dia tidak membawa gen setengah kali 1 setengah, atau 4/8. Jadi bahwa dia itu membawa gen sekarang adalah 1/5, bukan setengah lagi. Ya, bisa diikuti. Halo. Iya, Prof. Nah, kalau dia 1/5, kemungkinan dia punya anak laki setengah, anak laki affected setengah kali 1/5, 1/10 sekarang. Nah, bagaimana sekarang Anda melakukan konseling ini? Ya terserah Anda lah. Halo, ini ada pertanyaan yang yang saya gambarkan dulu itu tabel untuk konseling itu. Jadi yang pertama, yang facts ini kan tidak perlu dibahas, ini kan untuk Anda sendiri. Ya. Nah, Anda waktu ujian kan sudah siap dengan ini di dalam otak Anda. Nah, kemudian understanding ini kan Anda mau konseling, ada apa yang akan Anda bicarakan pada pasien. Nah, Anda yang ceritakan saya, Anda bicara pada pasien langsung kan, ya ininya aja kan. Yang understandingnya aja berarti. Ya, Anda Kalau personalization inilah Anda bicarakan pada pasien. Ya, oh ya inilah understandingnya. Ya, understandingnya aja. Ya, jadi ini aja yang understanding aja, nggak usah yang fact. Nah, optionnya itu salah satu adalah ini. Nah, kalau Anda mau dari sini. ya. Oh iya. Oke, tidak usah panjang lab terlalu ruwet-ruwet lah. Tadi Prof, makanya banyak sekali.
Jakarta pelajaran sudah selesai, boleh pulang. Jakarta, profnya sudah pulang, jadi kita udah boleh pulang juga. Ya Bye. Bali. Ya Bali. Sampai ketemu bulan depan. Bye-bye. Sekarang profesornya ganti, Profesor Tresiati.